saya Jenny Amperasari dengan NIM 217010205. Saya kelas 7 A1 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yaitu dosen pengampu Ibu Wisdalia Mayasari MM. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu adalah aspek hukum dan ilmu sosial, yang kedua adalah aspek etika bisnis, dan yang ketiga adalah aspek manajemen. Sebelum saya menjelaskan ketiga materi tersebut, saya akan memberikan pengertian dari studi kelayakan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Pengertian dari studi itu artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis dengan metode tertentu. Sedangkan arti dari kelayakan yaitu adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, bisnis artinya usaha yang dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itulah tadi pengertian dari studi kelayakan bisnis, dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah aspek hukum dan ilmu sosial. Poin pertama itu adalah pengertian aspek hukum. Jika dilihat dari segi hukum, pada dasarnya pelaksanaan proyek merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan prestasi dan kontraprestasi, analisis dan pelaksanaan aspek yuridis atau proyek melibatkan aspek dari proyek tersebut secara keseluruhan. Untuk memulai studi kelayakan pada umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak pula yang melakukannya dari aspek lain. Mengenai aspek mana yang harus dimulai tergantung dari kesiapan data dan kesiapan para penilai. Selanjutnya itu adalah tujuan dari aspek hukum. Untuk meneliti keabsahan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki, penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Bagi badan usaha yang akan dijalankan juga perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum, seperti badan hukum perusahaan yang dipilih. Dokumen yang harus diteliti itu adalah badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lain yang mendukung kegiatan usaha. Lalu jenis-jenis perseroan terbatas. Jenis-jenis perseroan terbatas terbagi menjadi 2, yaitu dilihat dari segi kepemilikannya, dan yang kedua dilihat dari status perseroan terbatas. Yang dilihat dari segi kepemilikannya terbagi menjadi 3, yaitu adalah perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas persero. Sementara yang dilihat dari status perseroan terbatas itu ada 6. Yang pertama itu adalah 1. Perseroan tertutup, 2. Perseroan terbuka, 3. Perusahaan negara, 4. Perusahaan daerah, 5. Yayasan, dan 6. Koperasi. Jenis-jenis izin usaha, terdapat beragam izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Izin usaha yaitu tanda daftar perusahaan TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin-izin usaha, sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi pemilik usaha yang harus dinilai oleh panitia adalah yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut. Izin-izin usaha tersebut antara lain itu surat izin usaha perdagangan SIUP, surat izin usaha industri atau SIUI, izin usaha tambang, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada, izin gangguan, izin mendirikan bangunan IMB, izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Di samping keabsahan dokumen di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dokumen lainnya, yaitu bukti diri, KTP atau SIM, 2. Sertifikat tanah, 3. BPKB, 4. Surat-surat lainnya yang kita anggap perlu. Dokumen yang diteliti, banyaknya dokumen yang diteliti sangat bergantung dengan jenis usaha. Yang terpenting adalah urutan prioritas yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sangat penting bagi usaha yang akan diajukan nanti. Secara umum, dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubung dengan aspek hukum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk badan usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP,
izin-izin perusahaan, keabsahan dokumen lainnya. Selanjutnya, pengertian aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelah apakah usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebagainya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial yang akan dijalankan memberikan dampak positif yang lebih banyak. Artinya, dengan berdirinya usaha atau proyek secara ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugiannya. Dampak yang akan timbul dari aspek ekonomi, yang pertama itu adalah dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, yang ketiga meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, dan yang keempat adalah pengembangan wilayah. Itulah tadi materi dari aspek hukum dan ilmu sosial. Selanjutnya adalah aspek dari etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani, ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa para ahli berikut ini. Yang pertama itu ada Dr. Andes O.P. Simorangkir. Menurutnya, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Lalu, menurut Dr. Andes Sidiga Jalba, dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia, dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang didapat ditentukan oleh akal. Lalu yang terakhir itu menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Itulah tadi beberapa pengertian etika bisnis menurut para ahli. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli tadi, etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Setelah pengertian dari etika bisnis tadi, selanjutnya adalah hak dan kewajiban konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati hasil suatu proses produksi yang dihasilkan oleh produsen. Yang pertama, hak konsumen. Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Selanjutnya, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lalu, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selanjutnya, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang terakhir itu adalah hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi atau pergantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua, kewajiban konsumen. Di sini kewajiban konsumen ada 4. Yang pertama itu adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Dan yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan ada lagi hak dan kewajiban produsen. Produsen adalah orang yang melakukan proses produksi. Yang pertama, hak produsen. Hak produsen adalah hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang terakhir, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya, kewajiban produsen. Di sini produsen memiliki kewajiban yang pertama, beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan mengenai
kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir, yaitu memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian bila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa. Misalnya, yang pertama, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat isi, bersih atau neto. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut. Yang keenam, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. Yang ketujuh, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Dan yang terakhir, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat, bersih, atau neto. Yang kedua, larangan dalam menawarkan atau memproduksi. Pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah, yaitu barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu. Dan selanjutnya, barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, dan dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi. Lalu, barang atau jasa tersebut tersedia, tidak mengandung cacat tersembunyi, kelengkapan dari barang tertentu, berasal dari daerah tertentu, secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain. Lalu, menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. Lalu yang terakhir, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Yang ketiga, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang. Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen, antara lainnya yaitu menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu. Yang kedua, tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak berniat untuk menjual atau menawarkan barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain. Yang terakhir, tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain. Yang keempat, larangan dalam periklanan. Nah, di sini pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan, misalnya mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa. Lalu mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa, memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa, dan tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa. Lalu selanjutnya, mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undang mengenai periklanan. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu prinsip dan kerangka kerja etika. Prinsip-prinsip etika terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Yang kedua, kejujuran. Ketiga, keadilan. Keempat, simpatik. Itulah tadi beberapa poin dari pengertian aspek etika bisnis. Selanjutnya saya akan ke materi poin ketiga berikutnya, yaitu mengenai aspek manajemen. Materi yang ketiga adalah aspek-aspek manajemen. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam aspek manajemen. Yang pertama, memahami konsep produk atau jasa secara baik. Nah, sebelum memulai suatu usaha, maka hal yang terpenting adalah pemahaman kita akan konsep produk atau jasa
yang akan menjadi bisnis inti. Kita perlu memahami bukan hanya secara teknis produksi, tetapi juga pasar dan prospek mulai daripada lingkungan yang terkecil kepada lingkungan yang terbesar. Memahami aspek-aspek yang penting dalam melakukan analisa atau kelayakan dan prospek produk termasuk produk-produk yang sama sekali baru dengan melihat sisi human behavior, kebutuhan pasar dan lainnya. Aspek manajemen yang kedua yaitu membuat visi misi usaha. Setiap orang yang mau memulai bisnis harus mengetahui visi misi yang akan menjadi panduan seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan bisnis dan organisasi awal. Seringkali suatu usaha pada saat mulai berkembang pada tahap berikutnya mengalami kegagalan karena organisasi tersebut tidak memfokuskan diri kepada peningkatan kemajuan bisnis awal tetapi terlalu banyak mencoba mengembangkan bidang usaha lain yang baru. Membuat visi dan misi dalam kaitannya dengan latar belakang pribadi dan pengetahuan usaha yang akan Anda rintis. Dan aspek manajemen yang ketiga, perlunya winning, positive, and learning attitude untuk menjadi sukses. Sikap mental merupakan kunci keberhasilan atas usaha Anda selain daripada pemahaman usaha Anda. Yang kedua, entrepreneur karena dibutuhkan waktu, sikap tidak menyerah, proses belajar secara kesinambungan, dan melihat permasalahan secara positif yang tidak membuat Anda menjadi patah semangat, namun melihat setiap peluang dan belajar atas setiap kegagalan. Dan yang ketiga, Anda akan belajar untuk mengembangkan sikap-sikap di atas untuk menjadi bisnis entrepreneur yang sukses. Selanjutnya, aspek manajemen yang keempat, membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif akan menghindari usaha daripada resiko bisnis dan keuangan. Yang pertama, secara statistik hampir seluruh kegagalan bisnis kecil dan menengah disebabkan karena tidak adanya atau kurangnya efektif perencanaan bisnis yang Anda buat. Yang kedua, asumsi-asumsi seperti kapasitas produksi, tingkat utilisasi produksi, proyeksi kenaikan harga dan biaya, dan aspek lainnya. Dalam perencanaan bisnis haruslah menggambarkan secara akurat, realistis pasar atau praktek yang ada dalam suatu industri. Yang ketiga, sistematis perhitungan dan proyeksi pendapatan dan biaya harus dibuat secara tepat sehingga membantu setiap calon pengusaha untuk menghitung secara akurat kebutuhan modal investasi dan modal kerja termasuk struktur biaya untuk persiapan awal, tahap percobaan, produksi secara komersial, inventory, distribusi, pemasaran, administrasi, sumber daya manusia, dan juga komponen pendapatan usaha yang terdiri dari pendapatan inti dan tambahan. Dan yang terakhir, pemahaman yang baik atas hal ini juga akan membantu calon entrepreneur untuk dapat mengidentifikasi potensi resiko bisnis, manajemen dan keuangan, dan membuat langkah-langkah pengendalian untuk dapat menghindari setiap resiko tersebut. Aspek manajemen yang kelima, pentingnya pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Yang pertama, setiap usaha dari yang paling kecil sekalipun membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan proses pemasaran, produksi, distribusi, dan penjualan berlangsung dengan baik. Yang kedua, sistem manajemen yang buruk akan mengakibatkan adanya biaya yang tidak perlu seperti bahan baku yang terbuang. Nah, pekerja yang tidak produktif karena pengawasan yang tidak efektif dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas, koordinasi dan komunikasi antar pegawai yang tidak efektif sehingga banyak keputusan yang terlambat, perekrutan pegawai yang tidak efektif sehingga banyak pegawai yang keluar, masuk dan membuang banyak waktu dan biaya. Yang ketiga, pelatihan yang tidak baik sehingga produktivitas pegawai yang rendah dan masih banyak lagi permasalahan organisasi. Dan yang keempat, pengetahuan dasar dan aspek-aspek yang penting yang harus dipelajari oleh calon bisnis entrepreneur untuk menghindari risiko manajemen yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Lalu yang keenam, aspek manajemen optimalisasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha yang sangat penting. Banyak pakar yang menyadari bahwasannya untuk memulai usaha, seringkali apabila kita merekrut pegawai yang tepat dan berpotensi sangat baik dapat menutup kelemahan manajemen, organisasi, dan sistem dalam jangka pendek. Lalu dengan SDM yang tepat, maka kita sudah setengah jalan untuk menjadi sukses. Aspek manajemen yang ketujuh yaitu mengapa kreativitas, kepemimpinan, dan proses pembuatan keputusan sangat penting dalam organisasi. Dalam memulai usaha, umumnya setiap entrepreneur akan mengalami banyak permasalahan dan krisis. Banyak kegagalan terjadi karena kurangnya kreativitas, kepemimpinan, dan pembuatan keputusan yang tepat untuk mencari solusi yang baik. Kreativitas seperti thinking out box atau kemampuan melakukan analisa permasalahan di luar pemahaman yang sudah ada dan mencari alternatif solusi
yang kreatif akan sangat membantu usaha Anda untuk berhasil. Lanjut, kreativitas juga akan sangat membantu Anda untuk menyesuaikan produk-produk Anda agar dapat diterima oleh pasar dan juga melihat berbagai peluang dalam membangun usaha Anda. Lalu, kepemimpinan sangat penting dalam krisis untuk membuat setiap pegawai dan semua orang yang terlibat dalam usaha. Anda percaya bahwasannya Anda tidak panik, menjadi tempat last resort solusi atas semua permasalahan dan menjadi panutan. Proses pembuatan keputusan akan membantu Anda dalam mencari alternatif solusi dan memilih yang terbaik untuk usaha dan organisasi Anda. Lanjut, Anda akan harus cara-cara mengembangkan kreativitas usaha Anda, ciri-ciri kepemimpinan yang cocok dengan latar belakang pribadi Anda, dan bagaimana proses yang benar dalam membuat keputusan dalam setiap permasalahan. Lanjut, aspek manajemen yang ke-8, yaitu pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Yang pertama, pemahaman atas aspek ini adalah sangat penting dalam perkembangan usaha Anda. Seringkali produksi terganggu karena pengelolaan keuangan yang tidak baik, seperti kekurangan dana untuk pembelian bahan baku, alat-alat produksi, dan lainnya. Yang ketiga, pengetahuan dasar atas cash flow atau arus kas yang seperti darah dalam tubuh manusia, biaya pendanaan, biaya modal kerja dan investasi, struktur modal, aset perusahaan, penyertaan modal, dan lain-lain. Aspek manajemen yang ke-9 yaitu pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Yang pertama, pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan penilaian produk atau jasa. Yang kedua, sebaik apapun produk atau jasa, tanpa pemasaran yang baik, maka akan sangat sukar untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang kita akan dapatkan. Dan yang ketiga, di lain pihak, tanpa pelayanan yang baik kepada pelanggan, maka akan sangat sukar suatu usaha untuk memperoleh pelanggan yang loyal, yang merupakan kunci perkembangan usaha. Dan yang keempat, dengan pelangganan yang loyal, maka pekerjaan pemasaran akan lebih mudah, karena pelayanan yang baik akan menciptakan produk brand yang baik kepada calon pelanggan baru. Dan yang terakhir, semua aspek penting dalam membuat strategi pemasaran, identifikasi pelayanan dan yang dibutuhkan pelanggan, dan bagaimana menciptakan produk brand dan efeknya kepada keberhasilan usaha. Itulah tadi aspek-aspek manajemen dan beberapa materi yang sudah saya paparkan dan saya jelaskan dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.